halaman berapa? 181 ya. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mutamassiku fihi bid-dini kaqabidin ala jamrin. Al-mutamassiku, seorang yang berpegang teguh fihi, di dalamnya. Yang dimaksud zaman atau masa. Bid-dini, dengan agama. Kaqabidin, seperti orang yang menggenggam ala jamrin, atas bara. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, hadha zamanu, ini zaman, alladhi akhbara ar-rasulu, yang telah memberitakan ar-rasulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi anna al-mutamassika fihi, dengan bahwa seorang yang berpegang teguh fihi, di dalamnya itu zaman, bid-dini, dengan agama, kaqabidin ala jamrin, seperti seorang yang memegang atau menggenggam ala jamrin, di atas suatu bara api. Yang dimaksud apa? Berat, panas, sulit. Untuk itu, yu'ariduka, menentang akan engkau, qaribuka, oleh kerabatmu, wal aba'idu, dan orang-orang yang jauh, kerabat yang jauh. Jadi yang dekat dan yang jauh sama-sama memusuhi. Yu'aridunaka, menentang oleh mereka akan engkau, ala qaulil haqqi, di atas pendapat hak, di atas mengatakan perkara hak. Masya Allah. In aradta, jika berkehendak oleh engkau, antusliha, untuk memperbaiki oleh engkau, lahum, bagi mereka, fasadahum, akan kerusakan mereka, yuqabilunaka bil inkari, membalas oleh mereka akan engkau, bil inkari, dengan mengingkari. Kunci apa tinggal di atas. Wasabbi, dan caci maki, wal adza, dan menyakiti. Hadza zamanu, inilah zaman, alladzi qala ar-rasulu, yang telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi, di dalamnya, tentang itu zaman, al-mutamassiku fihi, seorang yang berpegang teguh fihi, di dalamnya itu zaman, bid-dini, dengan agama, kaqabidin ala jamrin, seperti seorang yang menggenggam di atas satu bara api. Ma'nahu, maknanya sabda Rasulullah atau hadis tersebut, yuqasi adzan minan nasi, menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan, adzan, daripada penentangan atau serangan, minan nasi, dari orang-orang, bisyiddatin, dan dengan kesulitan, kesusahan, menghadapi kesulitan untuk itu, artinya berat. Masya Allah, persis di zaman kita sekarang ini, orang yang
berpegang teguh kepada akidah yang lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu dia berusaha mengajar menyebarkannya, maka dia mendapat penentangan yang hebat dari kanan kiri, bahkan dari kerabat dekatnya, bahkan dari anggota keluarganya, atau bahkan dari saudara-saudaranya, tetangganya. Nah, itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun demikian, kemarin kita sudah membaca hadis Rasulullah bahwa orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aqidati wal ahkam, dalam akidah dan dalam hukum-hukum, maka dia apa? Falahu ajru syahid, kata Rasulullah, inda fasadi ummati, ketika umatku mengalami kerusakan, falahu ajru syahid, maka orang tersebut yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid di medan perang, artinya berpahala besar. Hurrasul aqidati, lanjut. Hurrasul aqidati, para pembela akidah. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, qala Allah ta'ala, telah berfirman Allah ta'ala, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Inna Allah, sungguhnya Allah, ishtara, makna harfiahnya ishtara artinya membeli, membeli, minal mu'minin, daripada orang-orang mukmin, anfusahum, akan jiwa-jiwa mereka atau diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, al-mu'minin, bi anna lahum, dengan bahwa lahum, bagi mereka al-mu'minin, al-jannah, surga. Laisa hadzal ishtira'u, bukanlah ini jual beli, mislal ishtira'il 'adiyyi, seperti praktik jual beli yang biasa, yang menjadi adat kebiasaan antar kita sama makhluk. Allah Ta'ala huwa, dia Allah, maliku haula'il mu'minina, itu pemilik mereka orang-orang mukmin, ya pemilik alam ini dengan segala isinya. Huwa, dia Allah, khalaqahum, yang menciptakan mereka orang-orang mukmin. Huwa, dia Allah, a'tahum, memberi mereka al-mu'minin hadhil jawariha, akan ini anggota-anggota badan, wal quwwata, dan kekuatan. Kullu ni'matin, setiap nikmat, hiya, bermula dia, kullu ni'mah, fihim, pada mereka al-mu'minin, hiya, bermula dia, kullu ni'mah, minhu, darinya Allah. Wa ma'a dzalika, dan namun demikian, wa'ada, menjanjikan oleh Allah, haula'i, akan mereka al-mu'minin, wa'adahum, menjanjikan oleh Allahum, akan mereka al-mu'minin, al-jannata, akan surga. Ini tafsiran ayat ini supaya difaham. Huwa, dia Allah, mutafaddilun, memberi fadl, memberi karunia, mutakarrimun, memberi al-karam, sama artinya memberi kemuliaan,
alaihim atas mereka al-mu'minin. Rabbuna Tuhan kita tabaraka wa ta'ala khassakum telah mengkhususkan oleh Rabbuna akan kalian bi'inayatihi dengan pertolongannya Allah, bi amrin dengan satu perkara, hurimahu yang dijauhkanhu akan amr al-yawma di hari ini, kasirun minan nasi akan banyak daripada orang-orang, fi kasirin minan nawahi dalam banyak daripada tempat-tempat, wa huwa dan bermula dia amr yaitu yang di mana Allah mengkhususkan kalian, artinya mengistimewakan terhadap kalian dengannya, annakum bahwa kalian ta'taqiduna meyakini oleh kalian aqidat ahli sunnati akan aqidah ahli sunnah allati kana 'alaiha yang adalah di atasnya as-salafu orang-orang salaf, wal khalafu dan orang-orang khalaf. Wa tudafi'una dan membela oleh kalian anha darinya aqidah ahli sunnah. Wa tunadiluna dan membela sama artinya membela atau menjaga, berjihad sama maknanya, memerangi. Bibayanil adillati an-naqidati, bibayanil adillati dengan menjelaskan dalil-dalil an-naqidati yang mematahkan atau membatalkan li usuli aqaidil mukhalifina bagi pokok-pokok akidah-akidah yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang. Wa hadza min a'zami ni'amillahi dan ini dari paling agung nikmat-nikmat Allah. Masya Allah. Orang yang diberi pemahaman, diberi iman oleh Allah dan pemahaman yang lurus dalam akidah, maka orang tersebut telah mendapatkan karunia besar dari Allah. Orang yang berkeyakinan akidah ahli sunnati wal jamaah, maka itu orang telah apa? Mendapatkan karunia besar dari Allah. Lalu orang tersebut membelanya, menyebarkannya, mengajarkannya, berjihad mempertahankannya. Nah, ini orang apa? Orang yang diberi karunia besar oleh Allah. Itulah orang yang dijanjikan surga oleh Allah baginya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tersebut. Amin. Wa qad hasala dan telah terjadi amrun oleh satu perkara, yashhadu yang menjadi saksi oleh amr, lidzalika bagi demikian itu a'zamu ni'amillah, wa huwa dan bermula dia amr anna salasatan bahwa 3 orang min ikhwanina dari saudara-saudara kita qabla 7 sinin sebelum 7 tahun atau maksudnya 7 tahun yang lalu gitu. Sebelum 7 tahun itu maksudnya ke belakang. Yang dimaksud 7 tahun yang lampau. Zahabu pergi oleh mereka salasatan min ikhwanina ila Himsa ke Himas. Himas itu sebuah wilayah di Syria atau di Syam. Wa qasadu dan bermaksud atau bertujuan oleh mereka salasatan min ikhwanina
Rajulan akan seseorang minal awliya'i dari para wali Allah. Artinya hendak apa? Berkunjung kepada seorang yang dikenal sebagai wali Allah di wilayah Himas. Di wilayah mana? Himas, di wilayah Syria. Fastadallu alaihi, maka meminta arah, meminta petunjuk oleh salasatan min ikhwanina, oleh 3 orang dari jemaah syekh ini, alaihi atasnya rajulan min awliyaillah. Maksudnya apa? Minta ditunjukkan jalannya, arahnya untuk berkunjung ke tempat wali tersebut. Hatta wasalu, sehingga sampailah oleh mereka salasatan ilaihi, kepadanya wali tersebut. Fa bi mujarradi ma waqa'a nazaruhum ilaihi, fa bi mujarradi, maka dengan hanya ma perkara waqa'a telah jatuh nazaruhum, oleh pandangan mereka yang 3 orang tersebut, ilaihi alaihi, atasnya itu wali Allah. Qala, berkata oleh wali Allah tersebut, hurrasul aqidah, hurrasul aqidah, kalian para pembela aqidah, kalian para pembela aqidah. Jadi wali Allah ini begitu datang 3 orang murid Syekh Abdullah, tiba-tiba apa? Berteriak, hurrasul aqidah, kalian adalah para pembela akidah, para pembela akidat ahli sunnah. Bisautin adin, dengan suara yang keras. Jadi teriak dia, Rasul akidah. Inilah apa? Para pembela akidah Rasulullah. Padahal baru datang, belum ngomong apa-apa. Dan wali Allah ini tidak kenal, atau mereka itu tidak mengenal wali Allah ini sebelumnya, hanya kenal namanya saja. Tapi begitu datang 3 orang jamaahnya Syekh Abdullah atau murid-murid Syekh Abdullah ini, begitu dilihat oleh wali Allah ini, lalu mengatakan hurrasul aqidah, inilah para pembela akidah Rasulullah. Wala ya'rifunahu, dan mereka tidak mengetahui, dan tidak mengetahui oleh mereka salasatan min ikhwanina hu, akan wali Allah tersebut, qabla dzalika, sebelum itu, wala ya'rifuhum, dan dia tidak mengenal mereka pula, emang enggak pernah berjumpa sebelumnya dengan wali Allah tersebut. Hadhihi, bermula ini, bisyaratun, itu kabar gembira, kabiratun, yang besar. Fansyuruha, maka sebarkanlah oleh kalian ha, akan aqidah, aqidat asy'ariyah, maturidiyah, aqidah ahli sunnati wal jamaah, fima bainakum, pada apa yang di antara kalian. Sebarkan ke siapapun, keluarga kita, kerabat kita. Mulakan dengan kalimat tanzih, tanzih dengan kalimat apa? Tanzih, mensucikan Allah, kalimat mensucikan Allah, kalimat tauhid, Allah ada tanpa tempat. Tuh, mulakan dari situ. Itu diantara bagian yang pokok dalam masalah akidah. Allah bukan benda, Allah ada tanpa tempat. Nah, sebarkan ya. HP kalian, ibu-ibu, bikin status itu, tulis Allah ada tanpa tempat. Kalian statusnya apa sih? Jomblo. Bikin status isinya akidah, sebarkan akidah, berpahala. Al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah,
Masya Allah. Masya Allah. Beberapa teman kita menyaksikan beberapa guru kita berjumpa dengan beberapa para wali Allah, dan mereka sangat apa? Sangat senang para wali Allah tersebut berjumpa dengan guru-guru kita itu. Beberapa wali Allah mereka apa? Sangat berjumpa dengan guru-guru kita, yang beberapa orang dari kita menyaksikan itu. Nah, jadi itu apa? Bukti bahwa, atau itu menjadi kabar gembira bagi kita bahwa apa yang kita yakini itu adalah keyakinan orang-orang soleh, keyakinan umat Islam, keyakinan mayoritas umat Rasulullah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah, golongan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, faqad qala, maka sungguh qala telah bersabda Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu, iftaraqat telah terpecah, al yahudu oleh golongan Yahudi, ala ihda wa sab'ina firqatan, atas 71 kelompok. Waftaraqatin nasara, dan telah terpecah oleh kaum Nasrani, ala snataini wa sab'ina, atas 72 firqatan, golongan atau kelompok. Wasataftariqu, dan akan terpecah ummati, umatku, hadhil ummah, maksudnya umat ini, umat Rasulullah ini, ala salasin wa sab'ina firqatan, atas 73 golongan atau kelompok, kulluhum, seluruh mereka, salasin wa sab'ina firqah, finnari, dalam neraka, illa wahidatan, kecuali satu kelompok, wahia, dan bermula dia, wahidatan, al-jama'atu, itu al-jama'ah. Al-jama'ah, ar-rasulu, al-jamaah yang dimaksud kelompok terbesar dari umat Rasulullah, bukan orang yang tukang sholat jamaah, bukan. Ar-rasulu alaihi salatu wassalamu auha, telah mewahyukan oleh Allah ilaihi, kepadanya Rasul, annahu, sungguhnya sayahsulu, akan terjadi ikhtilafun, oleh perselisihan, fil aqidati, dalam aqidah, fi ummatihi, pada umatnya. Nih catatan penting sini atau garis bawahi, fil aqidah, dalam apa? Aqidah. Perpecahan tersebut dalam aqidah, bukan dalam masalah fikih, tapi dalam masalah apa? Aqidah. Faqala, maka berkata oleh Rasulullah, inna hadhil ummata, sesungguhnya ini umat, sataftariqu, akan terpecah, ala salasin wa sab'ina firqatan, atas 73 golongan, kulluhum, seluruh mereka, finnari, dalam neraka, illa wahidatan, kecuali satu, wahiyal jama'atu, dan yaitu al-jama'ah. Hadhil wahidatu, ini kelompok yang satu, allati aqidatuha maqbulatun, yang akidahnya diterima, indallahi, bagi Allah, allati tusilu ila jannati, yang menyampaikan
oleh itu aqidah ilal jannati ke surga. Wahia hiya dia al jamaah firqatun wahidatun itu golongan yang satu aja kelompok ini al jamaah ini. Wahia dan dia firqah wahidah al firqatu itu golongan allati baqiyat ala ma kana alaihi as-sahabatu yang tetap di atas perkara kana yang ada alaihi di atasnya ma as-sahabatu oleh para sahabat Rasulullah. Lianna as-sahabata karena sesungguhnya para sahabat Rasulullah kanu adalah mereka kulluhum seluruh mereka ala aqidatin wahidatin di atas aqidah yang satu. Maka bainahum ikhtilafun fil aqidati tidak ada di antara mereka perselisihan dalam aqidah. Wa hadhil firqatu dan ini golongan yang satu ini hiyal aktsaru dialah kelompok terbanyak. Dari segi apa? Jumlahnya orang-orang di dalamnya. Ulaika mereka yang 72 sisanya ta'addadat asamihim berbilang-bilang nama-nama mereka. Ma'ahadha namun demikian ini hadhil firqatul wahidatu ini kelompok yang satu allati qala ar-rasul yang telah bersabda oleh Rasulullah innahal jama'atu bahwa dia adalah al-jamaah aktsaru adadan itu paling banyak jumlahnya. Artinya kelompok terbesar dari umat Rasulullah ini. Walhamdulillahi dan segala puji bagi Allah ala dzalika atas demikian itu ila yaumina hingga hari kita ini masa kita ini ahlus sunnati hum aktsarul ummati ahlus sunnah mereka adalah terbanyak umat ini orang-orang di dalamnya adalah terbanyak dibanding golongan-golongan lainnya. Itulah al-jamaah. Itulah kelompok yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Walam yabqa minhum dan tidak tersisa. Nah, ini penting nih. Walam yabqa dan tidak tersisa minhum dari mereka. Dari mereka maksudnya dari mana? Ail isnatain was sab'ina firqatan dari 72 kelompok yang selain ahlus sunnah tadi. Illa nahwu arba'i firaqin kecuali sekitar 4 kelompok. Dulunya sampai 72 golongan yang semuanya itu sesat semua. Kemudian apa? Mereka punah sampai sekarang paling tersisa berapa? 4 kelompok saja. Hadhil firqatul wahidatu ini kelompok yang satu yang dimaksud kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kelompok yang selamat tersebut tusamma dinamakan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi dari zaman para sahabat Rasulullah mereka itulah adalah al-jamaah yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis itu tadi. Mereka pula yang dimaksud sebagai
orang-orang yang memegang teguh ajaran Rasulullah, yang kemudian disebut dengan Ahlus Sunnah. Karena makna Ahlus Sunnah itu artinya kelompok yang memegang teguh sunnah Rasulullah, yang dimaksud ajaran-ajaran Rasulullah fil aqidati wal ahkam, dalam akidah dan dalam hukum-hukum. Summa dhahara, kemudian tampil atau nampak fi awail qarni rabi'i, pada permulaan abad, fi awalil qarni rabi', pada permulaan abad 4 Hijriah, imamani, dua imam, oleh dua imam, li ahli sunnati, li ahli sunnati, bagi ahli sunnah. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, imamani, Abul Hasan al-Asy'ari, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari, wal akharu, dan yang lain Abu Mansurin al-Maturidi, yaitu Abu Mansur al-Maturidi. Kilahuma, keduanya ahlus sunnati, adalah ahlus sunnah. Dua imam ini adalah imam ahlus sunnah. Wa aktsarul fariqaini al-asy'ariyatu, wa aktsarul fariqaini, dan terbanyak orang dari dua kelompok tersebut, Asy'ariyah dan Maturidiyah, al-asy'ariyatu, itu al-asy'ariyah. Walaupun juga al-Maturidiyah sama dengan al-asy'ariyah, sama-sama apa? Ahlus sunnati wal jamaah. Fal asy'ariyyu maturidiyun wa qul al-maturidi asy'ariyun la tubal. Sama Asy'ari dan Maturidi. Hanya saja memang Asy'ariyah lebih banyak jumlah pengikutnya. Al-an, di zaman kita sekarang, ka'anna kulla biladil muslimin, seakan seluruh negeri-negeri Islam, negeri-negeri orang-orang Islam, asy'ariyatun, itu asy'ariyah. Allah, di mana-mana. Indonesia mayoritasnya di dalam akidah asy'ariyah. Demikian pula negeri-negeri tetangga Indonesia, Malaysia, akidahnya asy'ariyah. Brunei, apalagi Brunei, asy'ariyah, ahlus sunnati wal jamaah. Thailand, asy'ariyah. Thailand, Thailand itu beberapa wilayahnya Islamnya kuat. Seperti misalkan di Patani, atau misalkan di mana lagi, di mana itu, Yala, di Yala, wilayah Patani juga ya. Di Yala itu ada pondok pesantren, namanya pesantrennya apa itu, Al-Bi'tsah Al-Islamiyah, saya ingat saya. Itu santrinya 5.000 lebih, atau sekitar 5.000 orang. Akidahnya asy'ariyah. Ada lagi pondok pesantren juga di Yala, itu di Yala. Selain itu ada lagi pesantren yang lain. Juga beberapa pondok pesantren lainnya. Termasuk ada salah seorang yang menjadi tokoh di Thailand itu, di wilayah namanya Sepanjang. Ada ulama menjadi tokoh, panutan, rujukan, dihormat, karismatik
namanya Syekh Ismail Sepanjang. Kalian pernah dengar nggak? Kalian orang Riau nggak tahu. Syekh Ismail Sepanjang punya pesantren di wilayah pegunungan, santrinya 1000 orang lebih. Masya Allah. Akidah mereka Asy'ariyah. Akidah mereka Asy'ariyah. Demikian pula negara-negara Arab, negara-negara Arab di daratan Syam, Syria. Di sana umat Islam mayoritas Asy'ariyah. Asy'ariyah. Daratan Syam, Syria, Yordania, Lebanon, Palestina. Kebanyakan mereka apa? Akidahnya Asy'ariyah. Negara-negara di benua Afrika, Mesir, Tunis, Aljazair, itu wilayah atasnya itu. Kemudian sampai ke pertengahan wilayah benua Afrika, seperti misalkan Somalia dan Sudan dan beberapa negara lainnya, mayoritas mereka dalam akidah Asy'ariyah. Nah, itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang oleh Rasulullah dijamin keselamatannya. Wallahu a'lam bishawab.